Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa kembali pada video ini untuk memaparkan chapter lanjutan dari mata kuliah kita. Saya akan memaparkan dalam bentuk PowerPoint sebagai berikut. Pada video ini kita akan membahas mengenai merancang dan mengelola jasa atau layanan. Pada video ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah bagaimana mencapai keunggulan pada pemasaran jasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari jasa. Dan yang ketiga, bagaimana pemasar produk fisik dapat meningkatkan layanan customer support. Bahasan yang pertama adalah mencapai keunggulan dalam memasarkan jasa atau layanan. Semakin meningkatnya tingkat kepentingan dari industri jasa pada perekonomian suatu negara, telah menajamkan fokus mengenai apa yang perlu dilakukan oleh penyedia jasa untuk dapat meningkatkan keunggulan dari pemasaran jasanya. Yang pertama adalah marketing excellence atau keunggulan pemasaran. Jadi keunggulan pemasaran dalam hal pemasaran jasa memerlukan keunggulan di 3 area. Yang pertama adalah external marketing. Dapat dilihat pada gambar, external marketing ini adalah bagaimana hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi external marketing adalah mencakup di dalamnya yaitu menyiapkan jasa, kemudian penetapan harga, bagaimana mendistribusikan jasa, dan bagaimana mempromosikan jasa kepada konsumen. Kemudian area yang kedua adalah internal marketing. Jadi internal marketing dapat dilihat pada gambar adalah bagaimana hubungan antara perusahaan dengan karyawannya. Jadi internal marketing mencakup bagaimana melatih dan memotivasi karyawan sehingga mereka dapat melayani konsumen dengan baik. Jadi intinya adalah internal marketing ini adalah bagaimana memuaskan karyawan sehingga karyawan yang puas ini umumnya akan melakukan pekerjaannya dengan baik yang pada akhirnya bermuara pada kepuasan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah interaktif marketing. Jadi pada gambar ditunjukkan interaktif marketing ini adalah hubungan antara karyawan dengan konsumen. Jadi interaktif marketing ini merupakan kemampuan atau skill dari karyawan untuk memuaskan klien atau konsumen. Jadi klien menilai kualitas jasa tidak hanya dari kualitas teknis, contohnya pada rumah sakit atau suatu layanan operasi misalnya di rumah sakit, technical quality ini contohnya adalah apakah operasi itu sukses atau berhasil. Jadi itu mencerminkan kualitas teknis. Dan juga klien tidak hanya menilai technical quality tapi juga menilai functional quality atau kualitas fungsional, yaitu apakah dokter yang melakukan operasi itu menunjukkan empati dan apakah dokter juga memberikan suatu confidence pada pasien sehingga pasien merasa tenang, seperti itu. Jadi ada dua kualitas yang perlu untuk dijaga oleh karyawan. Teknologi juga memiliki peran untuk membuat kinerja dari para karyawan itu lebih produktif. Contohnya adalah saat US Airways memperkenalkan handheld scanners untuk dapat men-tracking bagasi penumpang dengan lebih baik. Hasilnya adalah bagasi yang mishandle atau hilang menurun hampir 50% dari tahun sebelumnya. Jadi teknologi ini juga berhasil mengembalikan investasi yang dibutuhkan hanya dalam waktu setahun dan juga berkontribusi pada penurunan komplain sebesar 35%. Hal yang sama juga contoh lain adalah di UPS, bagaimana sistem tracking paket yang diaplikasikan oleh UPS ini mampu mengurangi tingkat komplain sebesar 50% dan juga meningkatkan kepuasan konsumen karena mereka mampu men-track
paket mereka ada di mana, dan resiko hilangnya paket menjadi semakin kecil. Di samping itu juga secara produktivitas karyawan tidak perlu menangani begitu banyak komplain mengenai tracking barang, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan yang lain, sehingga kepuasan karyawan juga dapat ditingkatkan. Nah, di sisi lain, kadangkala teknologi baru juga memiliki efek yang kurang diinginkan. Contohnya adalah saat BMW memperkenalkan WiFi untuk dipasang di dealershipnya, sehingga konsumen dapat menghabiskan waktu secara lebih produktif selama mobilnya diperbaiki. Nah, karena teknologi ini, lebih banyak konsumen justru memilih untuk tinggal atau diam di dealership daripada mempergunakan atau menyewa mobil sewaan yang disediakan oleh dealer, sehingga pendapatan dealer menjadi berkurang. Nah, jadi intinya adalah bagaimana penyedia jasa ini mampu memberikan high touch dan juga high tech. High touch adalah bagaimana interaksi antara penyedia jasa dan konsumen yang cukup interaktif dan terlaksana dengan baik. High tech adalah bagaimana menyediakan teknologi namun yang sesuai dengan kebutuhan dari karyawan dan juga tepat bagi perusahaan. Berikut ini disajikan best practice dari perusahaan jasa top. Yang pertama adalah dalam hal konsep strategik. Perusahaan jasa yang unggul, mereka cenderung terobsesi dengan konsumennya. Namun tentunya terobsesi di sini dalam konotasi yang positif. Jadi mereka memiliki sense yang cukup jelas mengenai target konsumennya, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Dan perusahaan tersebut membangun strategi yang unik dan unggul untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen ini. Contohnya adalah di Hotel Four Seasons. Jadi calon karyawan itu harus melalui 4 interview sebelum mereka direkrut. Jadi masing-masing dari Hotel Four Seasons ini memiliki aplikasi guest historian untuk mencatat preferensi dari tamunya. Jadi masing-masing tamu memiliki database di aplikasi guest historian yang mencatat preferensi-preferensi mereka, yaitu koran apa yang biasanya mereka baca, yang ingin disiapkan di kamar, kemudian breakfast apa yang mereka pilih, kemudian kamar apa yang mereka sukai, dan paket-paket apa yang biasanya mereka beli saat di hotel dan sebagainya, sehingga saat mereka membooking kembali, hotel sudah mengetahui preferensi tersebut dan tinggal mengkonfirmasi ulang apakah tamu ingin menggunakan preferensi mereka tersebut untuk stay mereka kali ini, sehingga tamu tidak perlu lagi membriefing hotel atau karyawan mengenai preferensi mereka. Best practice yang kedua adalah komitmen dari top management. Di perusahaan seperti Marriott, Disney, dan USAA, mereka memiliki komitmen yang jelas mengenai kualitas layanan yang mereka berikan. Jadi manajemen dari perusahaan ini, mereka melihat secara bulanan tidak hanya pada kinerja finansial dari perusahaan, tapi juga kinerja layanan yang mereka berikan. Jadi di McDonald's, top manajemen mereka insist atau menginginkan agar secara kontinu untuk mengukur masing-masing outlet McDonald's, mengukur kinerja dalam hal quality, service, cleanliness atau kebersihan, dan juga value. Jadi tidak hanya kinerja keuangan yang diukur, tapi juga bagaimana kinerja layanannya dalam 4 indikator tersebut. Kemudian best practice berikutnya adalah menerapkan standar yang tinggi. Jadi penyedia jasa yang baik atau unggul, mereka menetapkan standar quality yang cukup tinggi. Contohnya adalah Citibank berusaha untuk menjawab setiap phone calls atau telepon yang masuk dalam 10 detik dan merespon surat dari pelanggan itu dalam paling lambat 2 hari. Jadi standar ini perlu ditetapkan pada range yang cukup tinggi. Best practice berikutnya adalah memiliki sistem monitoring. Di perusahaan penyedia jasa yang unggul, mereka biasanya mengaudit kinerja
layanan mereka atau kinerja jasa mereka, tidak hanya mengaudit jasa mereka, tapi juga mengaudit bagaimana kompetitor menyediakan jasa mereka. Jadi mereka melakukan audit ini secara reguler. Perusahaan ini juga mengumpulkan voice of customer measurement atau pengukuran dari voice of customer. Jadi ini untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang membuat konsumen puas dan aspek-aspek apa yang membuat konsumen tidak puas. Mereka juga menggunakan comparison shopping. Comparison shopping ini adalah mencoba layanan yang diberikan oleh kompetitor seperti apa dibandingkan dengan layanan di perusahaan sendiri. Kemudian melakukan mystery atau ghost shopping. Ini adalah meng-hire satu orang service auditor untuk mencoba layanan di perusahaan sendiri, dan mereka akan memberikan notes atau catatan di bagian-bagian mana service atau layanan perusahaan yang dinilai masih kurang memenuhi standar. Kemudian cara lain adalah dengan melakukan survei customer mengenai kepuasan mereka dan pada aspek-aspek apa. Kemudian menyediakan form saran dan juga komplain kepada konsumen yang ingin mengajukan saran atau mengajukan komplain. Kemudian membentuk tim audit layanan yang bertugas untuk memeriksa apakah layanan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan kemudian memberikan kesempatan pada konsumen untuk menulis surat kepada manajemen yang berisi harapan mereka atau kesan mereka selama mengkonsumsi layanan yang disediakan. Nah, penting juga untuk menilai customer importance, artinya adalah pada aspek-aspek apa yang dinilai penting oleh konsumen terkait dengan layanan perusahaan, dan juga bagaimana kinerja perusahaan untuk aspek-aspek tersebut. Jadi analisis ini akan menjadi suatu referensi dalam menyusun tindakan-tindakan berikutnya bagi perusahaan. Pada tabel disajikan analisis customer importance pada suatu dealer. Jadi diurutkan aspek-aspek yang dinilai paling penting oleh konsumen hingga yang kurang penting. Jadi yang paling penting adalah yang pertama, job done right the first time. Jadi layanan perbaikan dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah fast actions on complaint. Jadi reaksi atau respon yang cepat terhadap komplain. Yang ketiga adalah prompt warranty work. Jadi pekerjaan itu pekerjaan yang bergaransi, jika ada kerusakan kembali konsumen dapat mengajukan komplain dan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan. Kemudian able to do any job needed. Jadi dealer mampu untuk melakukan berbagai reparasi yang diperlukan. Dan kemudian di kolom terakhir adalah mean performance rating. Itu artinya adalah bagaimana kinerja perusahaan pada aspek-aspek tersebut. Jadi dapat dilihat pada aspek yang paling penting, yaitu job done right the first time, yang dinilai paling penting oleh konsumen. Mean performance rating dari perusahaan adalah 2,63. Nah, di sini justru diharapkan agar perusahaan juga memiliki mean performance rating yang tinggi pada aspek yang dinilai paling penting. Jika dilihat pada tabel, mean performance rating yang paling tinggi oleh perusahaan justru pada aspek yang dinilai kurang penting, yaitu send out maintenance notice. Jadi memberikan notifikasi mengenai perbaikan yang sudah dilakukan apa saja dan apakah sudah selesai perbaikannya. Jadi notifikasi seperti itu. Jadi justru perusahaan memiliki rating tinggi pada aspek tersebut yang dinilai kurang penting oleh konsumen. Harapannya adalah perusahaan mampu memberikan kinerja yang paling unggul pada aspek-aspek yang dinilai paling penting, sehingga harapan konsumen dapat terpenuhi. Jadi ini dapat diperoleh apabila perusahaan melakukan customer survei pada pelanggan untuk melis aspek-aspek apa yang mereka nilai penting dan mengurutkan aspek-aspek tersebut dari yang penting ke kurang penting. Best practice berikutnya adalah memuaskan komplain dari konsumen. Secara rata-rata 40% dari pelanggan yang komplain atau mengalami pengalaman yang buruk terhadap penyedia jasa, itu mereka menghentikan
kegiatannya dengan perusahaan penyedia jasa tersebut, artinya tidak kembali berlangganan. Namun jika pelanggan ini mereka bersedia untuk mengajukan komplain, mereka ini sebenarnya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki kesalahannya dan menghandle komplain itu dengan baik, sehingga mampu memunculkan kepuasan dari konsumen sehingga mereka bersedia untuk kembali menggunakan jasa perusahaan. Perusahaan yang mendorong konsumennya yang tidak puas untuk komplain dan juga melibatkan konsumennya untuk memperbaiki situasi tepat pada saat itu juga menunjukkan mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki pendekatan sistematis dalam menangani kegagalan layanan. Contohnya adalah Pizza Hut memprint toll free number pada seluruh box pizzanya. Jadi saat pelanggan komplain, Pizza Hut mengirimkan voicemail pada store manager tempat lokasi komplain itu ditujukan, yang harus menjawab komplain customer itu dalam 48 jam dan diminta untuk menghandle komplain tersebut dalam waktu tersebut. Konsumen mengevaluasi penanganan komplain oleh perusahaan dalam 3 aspek. Yang pertama, mereka menilai apa solusi yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya adalah apabila menerima katakanlah layanan yang buruk, apakah mereka akan menerima refund atau mereka diberikan layanan kembali dengan tanpa biaya. Jadi mereka yang pertama menilai solusi apa yang diberikan, apakah mereka cukup puas dan menilai apakah solusi tersebut cukup adil bagi mereka. Yang kedua adalah prosedur apa yang harus mereka lalui untuk sampai pada solusi tersebut. Jadi diharapkan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan tidak berbelit-belit sehingga dalam menyelesaikan komplain tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan birokrasi yang terlalu rumit untuk sampai pada solusi. Kemudian aspek yang ketiga adalah bagaimana komunikasi interpersonal selama proses penanganan komplain tersebut. Apakah karyawan menunjukkan empati atau apakah manajemen juga menunjukkan empati? Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Apakah berkomunikasi dengan baik atau berkomunikasi dengan cara yang ketus? Ini juga akan mempengaruhi penilaian konsumen terkait dengan bagaimana kinerja perusahaan dalam menangani komplain. Bahasan berikutnya adalah mendiferensiasikan jasa. Konsumen umumnya memandang jasa yang kurang lebih homogen atau sama. Mereka menjadi kurang peduli terhadap providernya dibandingkan dengan harganya. Jadi untuk jasa-jasa yang mereka anggap homogen, seperti contohnya jasa perbaikan AC, katakanlah jasa yang cenderung sama, mereka cenderung tidak peduli dengan providernya siapa, tapi lebih kemudian mempedulikan bagaimana harganya, siapa yang lebih mampu menawarkan harga yang lebih terjangkau. Sehingga keunggulan pemasaran di sini membutuhkan para pemasar untuk secara kontinu mendiferensiasikan merek atau brand mereka sehingga layanan mereka tidak dilihat sebagai suatu komoditas yang sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi diferensiasi merek ini dapat berupa dengan layanan-layanan superior seperti penanganan komplain yang lebih cepat, komunikasi yang lebih ramah, dan pemberian bonus atau ya insentif bagi pembelian berulang dan yang lain-lain. Satu hal yang bisa dilakukan untuk mendiferensiasi layanan adalah dengan melakukan inovasi pada layanan. Contohnya adalah Starwood Hotel atau jaringan hotel Starwood setelah bertahun-tahun kehilangan konsumen kepada kompetitornya yaitu Hilton dan Marriott. Starwood kemudian memutuskan untuk berinvestasi sebesar 1,7 miliar dolar pada chain hotel Sheraton yang mereka miliki, yaitu 400 properti di seluruh dunia dengan memberikan hotel tersebut dekor yang lebih fresh, dengan nuansa warna-warna yang lebih bright dan juga lobby yang lebih menarik, begitu juga restoran dan kafenya.
Bahasan berikutnya adalah mengelola kualitas layanan. Kualitas layanan dan loyalitas konsumen dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Satu studi mengidentifikasi lebih dari 800 hal yang dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan konsumen untuk berpindah provider, dan juga terdapat juga studi yang menganalisis dimensi-dimensi yang diinginkan oleh konsumen agar perusahaan atau provider dapat melakukannya dengan baik. Pada tabel dipaparkan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan konsumen untuk berpindah ke service provider yang lain. Yang pertama adalah pricing atau penetapan harga, yaitu harga yang terlalu tinggi, kenaikan harga, penetapan harga yang tidak adil, dan juga penetapan harga yang deceptif. Deceptif artinya seperti memanipulasi. Kemudian faktor kedua adalah ketidaknyamanan. Ini bisa jadi dalam bentuk lokasi dan juga jam operasional, kemudian menunggu terlalu lama untuk suatu janji dan juga untuk mendapatkan layanan atau jasa tersebut. Faktor berikutnya adalah terjadinya kegagalan dalam memberikan layanan. Mungkin karena ada kesalahan dalam layanan tersebut, kemudian kesalahan dalam hal billing atau memberikan detail pembayaran, kemudian juga kesalahan pada saat menyampaikan jasa karena berbagai faktor. Kemudian faktor berikutnya adalah kegagalan dalam menyampaikan jasa, terutama pada sisi karyawan. Yang pertama adalah uncaring, kurang perhatian, kurang sopan, kurang responsif, dan kurang berpengetahuan. Jadi sering kita jumpai beberapa karyawan tampak kurang menguasai produk yang dia tawarkan dan kurang menguasai mengenai detail layanan yang mereka berikan. Jadi ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen sehingga konsumen berpindah service provider. Kemudian faktor berikutnya adalah respon perusahaan terhadap komplain dari pelanggan. Yang pertama adalah respon yang negatif, ini menyebabkan pelanggan kurang puas dan akhirnya berpindah service provider. Kemudian tidak ada respon dan respon yang reluctant atau enggan. Terkadang terdapat perusahaan yang merespon secara enggan komplain dari konsumen. Alasan berikutnya adalah kompetisi, di mana pelanggan menemukan tempat atau provider yang dapat menawarkan layanan yang lebih baik. Kemudian alasan berikutnya adalah permasalahan etis, yaitu adanya kecurangan dari perusahaan. Kemudian hard sell artinya menawarkan layanan dengan cara yang sedikit kurang lebih memaksa. Kemudian unsafe, yaitu layanan diberikan dengan cara yang kurang aman, dan adanya konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah konsumen berpindah tanpa disengaja, artinya tidak secara dilakukan dengan sengaja. Jadi yang pertama adalah karena konsumen berpindah tempat tinggal, jadi mereka harus berpindah service provider. Kemudian apabila service provider mereka itu tutup, sehingga mereka harus mencari service provider yang lain. Berikutnya adalah dimensi-dimensi yang diinginkan oleh pelanggan agar perusahaan dapat melakukannya dengan baik. Dimensi yang pertama nilai paling penting adalah karyawan yang berpengetahuan baik. Hal ini berpengetahuan baik dalam hal layanan yang mereka tawarkan atau produk yang mereka tawarkan. Dimensi yang kedua adalah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada saat pertama kali kontak. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan dapat memperlakukan pelanggan seperti pelanggan yang memang valued atau pelanggan bernilai. Kemudian berikutnya adalah perusahaan mendemonstrasikan keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Berikutnya adalah pelanggan menginginkan dapat mengakses informasi secara cepat. Kemudian layanan yang mereka peroleh itu merupakan layanan yang dihargai atau memberikan nilai terhadap uang mereka. Jadi intinya di sini adalah cost tidak melebihi dari benefit.
akan lebih bagus apabila benefit yang diperoleh oleh pelanggan itu jauh lebih tinggi daripada cost yang mereka bayarkan. Kemudian dimensi berikutnya adalah karyawan yang sopan dan hormat. Berikutnya adalah perusahaan merupakan perusahaan yang dapat dipercaya. Berikutnya adalah perusahaan mampu memperlakukan pelanggan dengan adil, dan terakhir adalah perusahaan mampu menyediakan layanan yang terpersonalisasi. Jadi ini memang sangat sering terjadi dan lumrah bahwa masing-masing pelanggan umumnya memiliki preferensi dan keinginan yang berbeda-beda, sehingga service provider itu perlu untuk mampu memenuhi keinginan mereka yang berbeda-beda ini. Bahasan berikutnya adalah mengelola ekspektasi pelanggan. Dua aspek penting dalam memberikan layanan adalah mengelola ekspektasi konsumen dan mempergunakan teknologi self-service. Pertama, kita akan membahas mengenai pengelolaan ekspektasi pelanggan. Jadi terdapat 5 gap yang mampu menyebabkan kegagalan dalam memberikan layanan. Yang pertama adalah gap antara ekspektasi pelanggan dan persepsi manajemen. Jadi dalam hal ini, manajemen tidak selalu dapat mempersepsikan apa yang diinginkan oleh pelanggan dengan benar. Contohnya adalah pengelola rumah sakit mungkin berpikir bahwa pasien menginginkan makanan yang lebih baik, namun ternyata pasien lebih concern dengan keresponsifan dari perawat. Jadi ada gap antara ekspektasi dari pasien dan juga persepsi dari manajemen. Jadi hal ini berpotensi memunculkan pemberian layanan yang kurang tepat sehingga dipersepsikan kurang berkualitas oleh pelanggan. Gap yang kedua adalah gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi dari kualitas layanan. Contohnya adalah manajemen rumah sakit mungkin sudah benar mempersepsikan keinginan konsumen bahwa mereka menginginkan keresponsifan yang tinggi dari perawat. Namun permasalahannya adalah rumah sakit tidak menetapkan standar kinerja terhadap keresponsifan perawat. Jadi pengelola rumah sakit mungkin menyampaikan kepada perawatnya untuk memberikan layanan yang cepat, namun tidak menspesifikasikannya dalam hal menit atau jam untuk treatment yang sudah ditawarkan oleh rumah sakit. Jadi untuk panggilan call dari kamar, nurse diharapkan untuk merespon dalam berapa menit. Jadi ini perlu ditetapkan dalam bentuk standar sehingga perawat memiliki suatu acuan baku berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk merespon permintaan atau panggilan dari pasien. Kemudian gap yang ketiga adalah gap antara spesifikasi kualitas layanan dengan pemberian layanan. Hal ini disebabkan oleh karyawan yang tidak di-training dengan baik atau karyawan yang kurang mampu memberikan layanan sesuai dengan standar atau tidak mau untuk memenuhi standar. Dan ini juga disebabkan oleh conflicting standar atau standar yang bertolak belakang satu sama lain atau berkonflik sehingga menyebabkan pencapaiannya menjadi sulit. Contohnya adalah karyawan dituntut untuk mendengarkan konsumen, jadi memberikan waktu untuk mendengarkan konsumen, dan di sisi lain karyawan juga diharapkan untuk dapat memberikan layanan yang cepat. Jadi ini merupakan standar yang conflicting atau berlawanan sehingga sulit untuk dapat dicapai. Kemudian gap yang keempat adalah gap antara pemberian layanan dan komunikasi eksternal. Jadi ekspektasi dari konsumen ini dipengaruhi oleh statement-statement yang dibuat oleh representatif dari perusahaan, yaitu para marketing dari perusahaan, dan juga iklan-iklan yang ditayangkan oleh perusahaan. Contohnya adalah apabila brosur dari satu rumah sakit itu menunjukkan kamar yang bagus dan menarik,
Namun saat pasien datang, mereka menemukan kamar tersebut seperti terlihat murahan atau sedikit katakanlah norak begitu. Jadi komunikasi eksternal ini pada level tertentu dapat mengubah ekspektasi dari konsumen. Jadi komunikasi eksternal ini membentuk ekspektasi konsumen, sehingga lebih baik apabila perusahaan berkomunikasi eksternal yang memang menampilkan kondisi real dari layanan yang diberikan, sehingga tidak mengubah ekspektasi konsumen atau meninggikan ekspektasi konsumen, sehingga saat tiba di lapangan nanti konsumen merasa tidak puas. Kemudian gap yang ketiga adalah gap antara spesifikasi kualitas layanan dengan pemberian layanan. Hal ini disebabkan oleh karyawan yang tidak di-training dengan baik atau karyawan yang kurang mampu memberikan layanan sesuai dengan standar atau tidak mau untuk memenuhi standar. Dan ini juga disebabkan oleh conflicting standar atau standar yang bertolak belakang satu sama lain atau berkonflik, sehingga menyebabkan pencapaiannya menjadi sulit. Contohnya adalah karyawan dituntut untuk mendengarkan konsumen, jadi memberikan waktu untuk mendengarkan konsumen, dan di sisi lain karyawan juga diharapkan untuk dapat memberikan layanan yang cepat. Jadi ini merupakan standar yang conflicting atau berlawanan, sehingga sulit untuk dapat dicapai. Kemudian gap yang keempat adalah gap antara pemberian layanan dan komunikasi eksternal. Jadi ekspektasi dari konsumen ini dipengaruhi oleh statement-statement yang dibuat oleh representatif dari perusahaan, yaitu para marketing dari perusahaan, dan juga iklan-iklan yang ditayangkan oleh perusahaan. Contohnya adalah apabila brosur dari satu rumah sakit itu menunjukkan kamar yang bagus dan menarik, namun saat pasien datang mereka menemukan kamar tersebut seperti terlihat murahan atau sedikit katakanlah norak begitu. Jadi komunikasi eksternal ini pada level tertentu dapat mengubah ekspektasi dari konsumen. Jadi komunikasi eksternal ini membentuk ekspektasi konsumen, sehingga lebih baik apabila perusahaan berkomunikasi eksternal yang memang menampilkan kondisi real dari layanan yang diberikan, sehingga tidak mengubah ekspektasi konsumen atau meninggikan ekspektasi konsumen, sehingga saat tiba di lapangan nanti konsumen merasa tidak puas. Gap yang kelima adalah gap antara layanan yang dipersepsikan dengan layanan yang diharapkan. Jadi gap ini muncul saat konsumen salah mempersepsikan kualitas layanan atau layanan tersebut. Contohnya adalah saat dokter di rumah sakit secara terus-menerus mengunjungi pasien untuk menunjukkan bahwa mereka peduli, namun di sisi lain pasien justru menginterpretasikan hal ini sebagai suatu indikasi bahwa ada sesuatu yang salah pada kesehatan mereka. Jadi terjadi gap antara layanan yang dipersepsikan dengan layanan yang diharapkan. Kemudian gap yang ketiga adalah gap antara spesifikasi kualitas layanan dengan pemberian layanan. Hal ini disebabkan oleh karyawan yang tidak di-training dengan baik atau karyawan yang kurang mampu memberikan layanan sesuai dengan standar atau tidak mau untuk memenuhi standar. Dan ini juga disebabkan oleh conflicting standar atau standar yang bertolak belakang satu sama lain atau berkonflik, sehingga menyebabkan pencapaiannya menjadi sulit. Contohnya adalah karyawan dituntut untuk mendengarkan konsumen, jadi memberikan waktu untuk mendengarkan konsumen, dan di sisi lain karyawan juga diharapkan untuk dapat memberikan layanan yang cepat. Jadi ini merupakan standar yang conflicting atau berlawanan, sehingga sulit untuk dapat dicapai. Kemudian gap yang keempat adalah gap antara pemberian layanan dan komunikasi eksternal.
Jadi ekspektasi dari konsumen ini dipengaruhi oleh statement-statement yang dibuat oleh representatif dari perusahaan, yaitu para marketing dari perusahaan, dan juga iklan-iklan yang ditayangkan oleh perusahaan. Contohnya adalah apabila brosur dari satu rumah sakit itu menunjukkan kamar yang bagus dan menarik, namun saat pasien datang mereka menemukan kamar tersebut seperti terlihat murahan atau sedikit katakanlah norak begitu. Jadi komunikasi eksternal ini pada level tertentu dapat mengubah ekspektasi dari konsumen. Jadi komunikasi eksternal ini membentuk ekspektasi konsumen, sehingga lebih baik apabila perusahaan berkomunikasi eksternal yang memang menampilkan kondisi real dari layanan yang diberikan, sehingga tidak mengubah ekspektasi konsumen atau meninggikan ekspektasi konsumen, sehingga saat tiba di lapangan nanti konsumen merasa tidak puas. Gap yang kelima adalah gap antara layanan yang dipersepsikan dengan layanan yang diharapkan. Jadi gap ini muncul saat konsumen salah mempersepsikan kualitas layanan atau layanan tersebut. Contohnya adalah saat dokter di rumah sakit secara terus-menerus mengunjungi pasien untuk menunjukkan bahwa mereka peduli, namun di sisi lain pasien justru menginterpretasikan hal ini sebagai suatu indikasi bahwa ada sesuatu yang salah pada kesehatan mereka. Jadi terjadi gap antara layanan yang dipersepsikan dengan layanan yang diharapkan. Layanan yang berkualitas diindikasikan oleh 5 dimensi. Yang pertama adalah reliability, yaitu kehandalan. Beberapa indikatornya adalah memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian sangat dapat diandalkan dalam menghandle permasalahan layanan konsumen, dan seterusnya. Dimensi yang kedua adalah responsiveness. Indikatornya adalah menjaga konsumen tetap terinform atau menginformasikan konsumen kapan jasa akan dilakukan atau diberikan, kemudian memberikan layanan yang cepat pada konsumen, kesediaan untuk membantu konsumen, dan seterusnya. Dimensi yang ketiga adalah assurance atau jaminan, di mana indikatornya adalah karyawan mampu menanamkan suatu kepercayaan di benak konsumen. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan karyawan yang memiliki pengetahuan yang baik. Jadi umumnya karyawan yang pengetahuan baik dan sopan akan memunculkan suatu trust atau kepercayaan di benak konsumen. Kemudian dimensi keempat adalah empati. Jadi memberikan konsumen perhatian secara individual dan kemudian karyawan itu berinteraksi dengan konsumen dengan cara yang penuh perhatian dan seterusnya. Dimensi berikutnya adalah tangible. Jadi aspek-aspek yang dapat dilihat secara fisik yang mencerminkan kualitas jasa. Yang pertama adalah peralatan yang modern, kemudian fasilitas yang menarik secara visual, dan seterusnya. Kemudian strategi berikutnya untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas adalah dengan mempergunakan teknologi self-service atau melayani diri sendiri. Pelanggan ini sangat menghargai kenyamanan dalam layanan. Jadi banyak interaksi person to person itu digantikan oleh teknologi self-service. Contohnya adalah vending machine. Jadi ini menggantikan peran manusia dalam menjual minuman, sudah digantikan oleh vending machine, di mana orang dapat membeli sendiri minumannya dengan mesin dengan memasukkan beberapa koin. Kemudian juga ATM telah menggantikan fungsi teller. Kemudian konsumen dapat melakukan pengisian bahan bakar sendiri di gas station dan melakukan check out sendiri di hotel melalui mesin yang sudah disediakan atau aplikasi yang sudah disediakan, dan berbagai aktivitas di internet seperti pembelian tiket, trading investment, dan melakukan kustomisasi pada produk. Contohnya ini adalah pada web HP, Hewlett Packard,
Jadi konsumen dapat mengkustomisasi sendiri laptop yang mereka inginkan, memilih fitur apa yang mereka inginkan dan spesifikasi apa yang mereka inginkan, kemudian mengirimkan ini pada HP untuk kemudian dibuatkan laptop seperti sesuai dengan spesifikasi yang dikirimkan oleh konsumen. Beberapa perusahaan juga menemukan bahwa hambatan terbesar dari teknologi itu adalah bukan teknologi itu sendiri, tapi bagaimana meyakinkan konsumen untuk menggunakannya, terutama penggunaannya untuk pertama kali. Jadi meyakinkan konsumen untuk menggunakan ATM pertama kali tentu sangat sulit sekali. Dalam hal ini konsumen harus memiliki pandangan yang cukup jelas mengenai bagaimana peran aktif yang diperlukan dari mereka untuk dapat mempergunakan self-service teknologi ini, dan kemudian mereka harus melihat adanya manfaat yang nyata dari penggunaan teknologi ini, dan mereka juga harus merasa bahwa mereka memang bisa menggunakannya. Jadi setelah mereka merasa mereka bisa menggunakan dan mereka melihat ada manfaat yang nyata, barulah mereka memiliki insentif untuk menggunakan teknologi tersebut. Bahasan berikutnya adalah mengevaluasi kualitas layanan online. Kualitas layanan online didefinisikan sebagai sejauh mana suatu website dapat memfasilitasi kegiatan belanja online yang efisien dan efektif. Terdapat 11 dimensi dari kualitas online service. Kualitas layanan online, yaitu yang pertama adalah akses, kemudahan akses online, kemudian kemudahan bernavigasi pada situs tersebut, efisiensi dalam hal ini waktu dan juga biaya, kemudian fleksibilitas, kehandalan, personalisasi, kemudian keamanan dan privacy, dalam hal ini privacy data-data konsumen yang diberikan oleh konsumen, kemudian security berkaitan dengan keamanan data-data dan juga keamanan data, terutama data pembayaran, agar tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kemudian dimensi berikutnya adalah responsiveness, berikutnya adalah trust atau jaminan. Jadi hal ini penting dalam layanan online, yaitu trust, di mana apabila konsumen tidak memiliki trust, dia tidak akan berbelanja di situs tersebut. Jadi perlu adanya jaminan. Di dalam hal ini jaminan keamanan transaksi, jaminan bahwa akan ada pengembalian produk apabila produk tidak sesuai, dan pengembalian dana apabila produk tidak sampai, dan sebagainya. Kemudian dimensi berikutnya adalah bagaimana situs tersebut ditampilkan secara visual dengan menarik, dan kemudian dalam hal harga juga. Kemudian dimensi inti dalam hal service quality atau layanan, kualitas layanan, yang pertama adalah efisiensi, fulfillment, keandalan, dan privacy. Dan dimensi untuk service recovery ini adalah penanganan komplain. Jadi dimensi kualitas penanganan komplain ini berbeda dengan dimensi dari kualitas layanan yang tadi saya sebutkan. Dimensi kualitas penanganan komplain adalah responsiveness, berapa responsif karyawan dalam menangani komplain, kemudian kompensasi yang diberikan apakah sudah cukup fair atau adil bagi pelanggan, dan real time access to help. Jadi komplain ini dilayani secara real time atau dengan segera. Demikian paparan saya pada chapter ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih atas atensinya dan selamat sore.